Teman-teman pernah nggak kepikiran suatu saat akan meninggal karena apa? Atau kalau ditanya sekarang, kira-kira nanti ingin meninggalnya karena apa? Nah, saya rasa banyak yang pasti akan memilih ingin meninggal karena sudden death atau meninggal mendadak. Ya, alasan utamanya biasanya sih supaya agar tidak ngerepoti keluarga yang mengurus ya, karena terlalu lama penyakitnya berjalan. Nah, tetapi selain sudden death, itu ada 3 trajektori atau lintasan kita menderita penyakit sampai dengan meninggal. Nah, kita akan bahas bagaimana kapan perawatan paliatif itu bisa mulai diberikan kepada 3 penyakit tersebut. Yang pertama adalah karena sakit kanker. Ini yang paling tinggi ya. Jadi pasiennya sehat ya, kapasitas fungsionalnya masih bagus, bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian terkena penyakit kanker dan kemudian kondisinya merosot tajam ya. Nah, di sini perawatan paliatif sudah mulai bisa diberikan ketika diagnosisnya tegak ya. Nah, yang kedua itu yang di tengah-tengah adalah oleh karena penyakit kronik ya, atau gagal organ, entah itu karena penyakit gagal ginjal kronik, gagal jantung, gagal hati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari grafiknya itu dapat dilihat bahwa grafiknya naik turun ya. Tetapi kalau teman-teman lihat bahwa ketika mungkin grafiknya turun itu biasanya mungkin ketika pasien kondisinya terjadi penurunan masuk rumah sakit, tetapi kemudian keluar dari rumah sakit membaik, tetapi titiknya itu tidak akan pernah sama lagi dengan kondisi awal. Nah, hal itulah yang akan terjadi semakin turun hingga nanti pasien meninggal. Nah, perawatan paliatif bisa diberikan ketika memang sudah semakin turun ya kondisi fisiknya, kapasitas fungsionalnya. Bisa jadi kita nilai dari misalnya pasiennya sudah bolak-balik masuk rumah sakit ya. Jadi perawatan paliatif sudah bisa diberikan saat itu. Nah, yang terakhir yang paling bawah adalah oleh karena demensia ya, atau frailty atau kerapuhan ya. Ini biasanya kita dapati pada orang-orang tua ya, yang memang demensia itu adalah ketidakmampuan lagi untuk berpikir secara kognitif, sehingga hal ini akan menghambat segala aktivitasnya. Sangat perlu dibantu, tidak mandiri ya, mudah lupa seperti itu ya, tidak bisa lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, ini biasanya sesegera mungkin perawatan paliatif juga sudah bisa diberikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata perawatan paliatif itu nggak cuma bisa diberikan kepada pasiennya saja ya, tetapi juga sampai dengan ketika pasien meninggal ya. Bisa dilihat bahwa perawatan paliatif itu juga diberikan untuk keluarga di masa duka cita. Demikian, semoga membantu.